Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Skasaba Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari murid SMK Negeri 1 Barabaya lagi nih. Tapi kali ini dari jurusan multimedia. Langsung saja kita sambut Muhammad Robi Adhayuda. Halo. Bagaimana kabarnya Robi? Alhamdulillah baik, Kak. Sekarang Robi kelas 12 ya. Ya. Kelas 12 jurusan multimedia. Apa sih pertama kalinya memilih jurusan tersebut? Pertama kalinya itu karena sepupu waktu itu alumni SMK. Dia ngambil jurusan multimedia. Waktu itu dia lagi ngerjain tugas kan, tugas multimedia kayak ngedit video sama ngedesain gitu. Terus aku ngeliat, wah lagi ngapain tuh ya? Lagi ngerjain desain kali dia. Terus aku tertarik kan gitu, keren juga ya bisa ngedesain kayak gitu. Jadi karena itu sih ngambil jurusan. Jadinya tertarik untuk gitu. memilih jurusan multimedia. Iya. Kebetulan saat itu kelas masih SMP Masih ya? SMP Kelas 3. Kelas 3. Jadi pas banget tuh, pas lagi bingung mau masuk apa, ngelihat saudara lagi ngerjain tugas, tertarik Iya, untuk masuk tertarik. jurusan multimedia. Terus yang dibayangkan pertama kali nih masuk jurusan multimedia itu seperti apa? Yang aku bayangin sesuai sih, kayak udah dikasih tahu kan sama saudara gitu, jurusan multimedia itu ngerjainnya kayak ngedesain, ngefoto, sama ngedit video gitu. Jadi udah tau lah apa-apa aja gitu yang bakal dikerjain. Iya. Terus pas udah masuk, sesuai nggak apa yang dikerjain? Sesuai. Praktik-praktiknya udah dilakuin? Praktek-prakteknya udah sih, udah dilakuin. Apa aja tuh praktik-praktiknya? Praktek-prakteknya tuh kayak ngedesain spanduk, ngedesain ID card, ngedit video, bikin animasi, sama ngambil foto gitu. Ngambil foto. Kalau kayak produk kemasan gitu-gitu ada Iya, juga nggak? ada. Ada. Tadi praktek-prakteknya kayak ngedesain, video, foto, itu ada aplikasinya nggak? Ada. Biasanya aplikasi apa yang digunakan? Kalau aplikasi buat ngedesain biasanya yang aku sering gunain CorelDRAW. Kalau mau ngedit video Premiere Pro, dan kalau mau ngedit foto itu Photoshop sih. Photoshop. Berarti kelas 12 udah magang? Udah, Kak. Di mana magangnya? Aku magangnya di Percetakan Restu Ibu di Kandangan. Berarti di luar kota ya? Di luar kota. Gimana tuh, pulang pergi kah atau nginep di sana? Aku nginep sih, Kak, di rumah keluarga. Oh, ada keluarga di Iya. sana. Berapa lama magangnya? Magangnya 3 bulan. Apa aja yang dilakuin ketika magang? Yang dilakuin ketika magang biasanya ngedesain sih. Tiap hari sih biasanya Karena ngedesain. percetakan ya? Karena balik lagi. percetakan. Ngedesain, apa lagi? Kayak finishing gitu di bagian belakang. Sama juga kayak bantu-bantu. Kayak kalau ada event kan biasanya ngikut juga bantu-bantu masang spanduk gitu ke tempatnya gitu sih. Di tempat magang ada kendala yang ditemui nggak? Ada. Kendalanya tuh kayak waktu selesai ngedesain kan biasanya desainnya itu diimpor kan ke belakang ke komputer cetak gitu buat dicetak desainnya tuh jadi spanduk. Waktu itu lupa ngedesain, lupa ngimpor lah ke belakang gitu. Jadi desainnya nggak dibuat-buat gitu. Yang bikin pelanggan komplain, kenapa desain saya nggak jadi-jadi biasanya gitu. Terus dimarahin? Dimarahin. Tapi pasti ada dong, dimarahinnya dengan tujuan supaya nantinya nggak ngulangin Iya, lagi gitu. nggak ngulangin lagi. Pembelajaran selain yang tadi ada lagi nggak? Karena mungkin pembelajaran di sekolah bisa jadi kan beda sama lingkungan kerja, ada nggak? Ada, kayak ngelayanin pelanggan gitu. Itu nggak ada kan di sekolah, langsung di tempat magang biasanya. Yang biasanya di belakang layar harus ngelayanin customer kan. Itu nggak pernah di sekolah kayak gitu. Gambaran di tempat magang gimana nih? Gambaran aku di tempat magang bisa dibilang cukup nyantai sih kalau di tempat magang. Kayak bisa pakai baju apa yang kamu suka gitu. Asalkan sopan. Biasanya aku tuh berangkat sekitar jam 8 gitu. Lebih pagi daripada pegawai gitu. Pegawai biasanya datangnya jam 8.30 lah, lebih lewat gitu. Sama juga kalau waktu pulang nggak nentu sih kalau waktu pulang. Kalau pekerjaan banyak? Iya, kalau pekerjaan banyak bisa lebih lama gitu. Bisa pulangnya. sampai malam nggak? Bisa sampai malam. Udah puas nggak sama magangnya? Puas, Kak. Puas banget karena banyak banget ilmu dan pengalaman yang aku dapat di tempat magang gitu. Salah satunya kayak ngelayanin pelanggan tadi.
Kayak di sekolah kan gak diajarin gitu. Itu pertama kalinya sih ngelayanin pelanggan di tempat magang. Bingung juga ngobrolnya kayak gimana gitu. Mulainya kayak gimana tuh, gugup juga gitu. Terus juga kayak desain aku jadi lebih kreatif Kreatif lah, lah ya. gitu. Lebih banyak ilmu lah yang didapat sama pembimbing magang juga. Harapan-harapan nih untuk adik kelas ke depannya gimana? Harapan buat adik-adik yang belum magang supaya lebih teliti lah gitu kalau magang gitu. Kayak kalau khususnya buat magang di percetakan gitu. Kayak bagian finishing, cutting tuh. Walaupun cutting tuh kayak sepele kan, kayak ngepotong, motong-motong, ya. doang, itu harus teliti banget sih gitu. Karena itu punya pelanggan kan. Jadi kalau salah ya pihak pelanggan dirugikan, pihak percetakannya juga dirugikan gitu. Jadi lebih teliti lah gitu. Keunggulan-keunggulan dari jurusan multimedia apa aja nih untuk adik-adik yang mungkin yang masih SMP, MTS, bingung mau milih jurusan apa ketika masuk SMK? Kalau buat adik-adik SMP yang bingung mau ngambil jurusan apa gitu, kalau mau masuk ke SMK bisa sih ngambil jurusan multimedia. Ya kalau kalian, apalagi kalian yang emang udah punya basic kan, basic ngedit, basic ngedesain, ngefoto gitu, cocok banget sih masuk jurusan multimedia. Tapi bukan berarti yang nggak ada basic nggak bisa masuk jurusan multimedia. Karena bisa juga karena pasti diajarin, mulai dari awal diajarin. Sama juga keunggulannya di jurusan multimedia tuh peralatan untuk prakteknya lengkap gitu, kayak kamera, lighting, terus kalau mau ngedesain juga lengkap juga peralatannya, kayak komputernya, kayak mau ngeprint, aplikasi-aplikasinya iya aplikasi-aplikasinya juga, studio dan juga ruang praktek gitu. Oke, jadi mungkin itu sedikit gambaran dari jurusan multimedia ya. Mungkin adik-adik yang tadinya bingung mau milih jurusan apa masuk SMK sekarang udah ada pilihan-pilihan nih, masuk jurusan multimedia seperti ini, masuk jurusan ini seperti ini. Mungkin sekian dulu podcast hari ini, kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan jurusan-jurusan lain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan menjadi narasumber jurusan multimedia. Sekian podcast hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.